Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maggie Glorid dari kelas 2E. Sini saya akan menjelaskan tentang jurnal sistem pendukung keputusan pemilihan guru bidang studi komputer menggunakan metode Simple Additive Weighting atau SAW. Salah satu upaya dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia adalah dengan melakukan suatu pengukuran terhadap kinerja seorang guru melalui suatu pemilihan guru atau performance appraisal. Pemilihan merupakan cara pengukuran kontribusi dari individu dalam instansi yang dilakukan terhadap organisasi. Nilai terpenting dari pemilihan adalah menyangkut penentuan tingkat kontribusi individu atau kinerja yang diekspresikan dalam penyelesaian tugas-tugas yang menjadi tanggung jawab seorang guru. Guru bidang studi komputer adalah guru yang mengajarkan materi mengenai komputer, baik itu perangkat keras, perangkat lunak, dan pemakai, di mana setiap guru bidang studi komputer harus menguasai materi-materi yang berhubungan dengan komputer, karena ini adalah bidang yang harus dikuasai dan yang akan diajarkan kepada siswanya. Adapun permasalahan yang akan dirumuskan adalah sebagai berikut. 1. Bagaimana proses pemilihan guru pengajar bidang studi komputer? 2. Bagaimana menerapkan metode SAW pada pemilihan guru pengajar bidang studi komputer? 3. Bagaimana merancang sistem pendukung keputusan atau SPK dalam pemilihan guru pengajar bidang studi komputer. Sistem pendukung keputusan. Sistem pendukung keputusan atau Decision Support System merupakan sistem informasi interaktif yang menyediakan informasi, permodelan, dan pemanipulasian data. Sistem ini digunakan untuk membantu pengambilan keputusan dalam situasi yang semi-struktur dan situasi yang tidak terstruktur, di mana tidak seorang pun tahu secara pasti bagaimana keputusan seharusnya dibuat. DSS biasanya dibangun untuk mendukung solusi atau suatu masalah atau untuk mengevaluasi suatu peluang. DSS yang seperti itu disebut aplikasi DSS. Aplikasi DSS digunakan dalam pengambilan keputusan. Aplikasi DSS menggunakan CBIS atau Computer Based Information System yang fleksibel, interaktif, dan dapat diadaptasi, yang dikembangkan oleh pendukung solusi atas masalah manajemen spesifik yang tidak terstruktur. Algoritma fusi multi attribute decision making atau FMADM. Ada beberapa kriteria algoritma fusi multi attribute decision making. Salah satunya fusi multiple attribute decision making atau FMADM adalah suatu metode yang digunakan untuk mencari alternatif optimal dari sejumlah alternatif dengan kriteria tertentu. Inti dari FMADM adalah menentukan nilai bobot untuk setiap atribut, kemudian dilanjutkan dengan proses serangkaian yang akan menyeleksi alternatif yang sudah diberikan. B. Pada dasarnya ada 3 pendekatan untuk mencari nilai bobot atribut, yaitu pendekatan subjektif, pendekatan objektif, dan pendekatan interogasi antara subjektif dan objektif. Masing-masing pendekatan memiliki kelebihan dan kelemahan. Pada pendekatan subjektif, nilai bobot ditentukan berdasarkan subjektivitas dari para pengambil keputusan, sehingga beberapa faktor dalam proses perakinan alternatif dapat ditentukan secara bebas. Sedangkan pada pendekatan objektif, nilai bobot dihitung secara matematis sehingga mengabaikan subjektivitas dari pengambil keputusan. Ada beberapa metode yang dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah FMADM, antara lain Simple Additive Weighting (SAW),
Weighted Production WP Electre Technique for Order Preference by Similarity to Ideal Solution TOPSIS. 5. Analytic Hierarchy Proses atau AHP. Simple Additive Weighting atau SAW. Sering juga dikenal istilah metode penjumlahan terbobot. Konsep dasar metode SAW adalah mencari penjumlahan terbobot dari rating kinerja pada setiap alternatif pada semua atribut. Metode SAW membutuhkan proses normalisasi metrik keputusan ke suatu skala yang dapat diperbandingkan dengan semua rating alternatif yang ada. Metode ini merupakan metode yang paling terkenal dan paling banyak digunakan dalam menghadapi situasi multiple attribute decision making atau MADM. MADM itu sendiri merupakan suatu metode yang digunakan untuk mencari alternatif optimal dari sejumlah alternatif dengan kriteria tertentu. Metode SAW ini mengharuskan pembuat keputusan menentukan bobot bagi setiap atribut. Analisis dan pembahasan. Pertama, analisis pemilihan guru komputer. Menganalisis dan mengumpulkan semua kebutuhan yang diperlukan dalam implementasi sistem pendukung keputusan untuk menentukan pemilihan guru bidang studi komputer. Pada bagian ini akan dianalisis mengapa pemilihan guru bidang studi komputer membutuhkan sistem pendukung keputusan untuk menentukan pemilihan guru pengajar bidang studi komputer. Bagi para pelamar guru mengajar bidang studi komputer adalah pelamar harus terlebih dahulu memenuhi persyaratan utama untuk menjadi guru pengajar bidang studi komputer. Adapun persyaratan adalah sebagai berikut. 1. Pendidikan terakhir minimal S1. 2. Memiliki pengalaman mengajar. 3. Menguasai bidang studi komputer. Nilai IPK minimal 3. Berdasarkan persyaratan utama pemilihan guru pengajar bidang studi komputer. Selanjutnya bobot preferensi atau W sebagai berikut. W1. Pendidikan minimal S1 30% sama dengan 30/100 sama dengan 0,3. W2 memiliki pengalaman mengajar 20% sama dengan 20/100 sama dengan 0,2. W3 menguasai bidang studi komputer 25% sama dengan 25/100 sama dengan 0,25. Yang keempat, W4 nilai IPK 25%. 25/100 sama dengan 0,25. Vektor bobot W sama dengan 0,3, 0,2, 0,25, 0,25. Dibuat juga suatu tingkatan kepentingan kriteria berdasarkan rating kecocokan setiap alternatif pada setiap kriteria dikonversikan ke bilangan Kripps. SR sama dengan 0, R sama dengan 0,5, C sama dengan 0,5, T sama dengan 0,75, ST sama dengan 1. Agar lebih jelas nilai bobot tersebut dibuat dalam sebuah bilangan grafik fusi seperti gambar berikut. Ini adalah grafik fusi dengan keterangan SR sangat rendah, R rendah, C cukup, T tinggi, ST sangat tinggi. Kriteria pendidikan terakhir, variabel pendidikan terakhir dikonversi dengan bilangan fusi di bawah ini. Tabel 1 pendidikan terakhir dan nilai selainnya 0. Strata 1 sarjana komputer atau SKOM 0,25. Strata 1 sarjana pendidikan SPD 0,5. Strata 2 Master of Art atau MA 0,75. Strata 2 Magister Komputer MKOM
nilainya 1. Kriteria pengalaman mengajar. Variabel pengalaman mengajar dikonversikan dengan bilangan Fuji di bawah ini. Tabel 2 pengalaman mengajar. Selainnya nilainya 0, belum pernah sama sekali 0,5, kurang lebih 3 minggu, kurang dari sama dengan 3 minggu 0,25, kurang dari sama dengan 5 tahun 0,75, kurang dari sama dengan 20 tahun sama dengan 1. Kriteria penggunaan bidang studi komputer. Variabel penguasaan bidang studi komputer dikonversikan dengan bilangan Fuji di bawah ini. Tabel 3 penguasaan bidang studi komputer. Pemrograman nilai 1, jaringan nilainya 0,25, Microsoft Office Word nilainya 0, Microsoft Office Access nilainya 0,75, Microsoft Office Excel nilainya 0,5. Dan keempat adalah kriteria nilai IPK. Variabel nilai IPK dikonversikan dengan bilangan Fuji di bawah ini. Tabel 4 nilai IPK. IPK kurang dari 2,75 bernilai 0. IPK sama dengan 2,75 sampai 3 nilainya 0,25. IPK 3,01 sampai 3,25 nilainya 0,5. IPK 3,26 sampai 3,50 nilainya 0,75. Dan IPK lebih dari 3,50 nilainya 1. B. Proses metode SAW untuk pemilihan guru komputer. Pada proses penyeleksian siswa dibutuhkan sistem yang dapat membantu dalam membuat suatu keputusan untuk calon guru komputer dengan cepat dan tepat. Untuk meringankan kerja bagian ketua jurusan komputer atau kajur dalam menentukan calon guru. Penilaian ketua jurusan komputer atau kajur terhadap kriteria-kriteria yang ada dilakukan dengan model penilaian yang bersifat kuantitatif. Salah satu metode penghitungan kuantitatif tersebut adalah metode SAW atau Simple Additive Weighting. Adapun langkah-langkah metode ini adalah 1. Menentukan jenis-jenis kriteria pemilihan guru dalam mengikuti pemilihan guru komputer. 2. Menentukan rating kecocokan setiap alternatif pada setiap kriteria dinilai 1 sampai 5, yaitu 1 sangat buruk, 2 buruk, 3 cukup, 4 baik, 5 sangat baik. 3. Membuat matriks keputusan berdasarkan kriteria atau CI, kemudian melakukan normalisasi metrik berdasarkan persamaan yang disesuaikan dengan jenis atribut atau atribut keuntungan atau biaya, sehingga diperoleh metrik ternormalisasi R. 4. Hasil akhir diperoleh dari proses perangkingan, yaitu penjumlahan dari perkalian matriks ternormalisasi R dengan vektor bobot sehingga diperoleh nilai terbesar yang dipilih sebagai alternatif terbaik atau AI sebagai solusi. Terdapat 4 orang guru yang akan dinilai kinerjanya yang berdasarkan kriteria-kriteria yang sudah ditentukan. 4 orang guru yang menjadi kandidat alternatif tersebut adalah A1 Wahyu Riansah, A2 Helen Jennifer Sylvia Manulang, A3 Haji Kurniawan, A4 Dova Farmika. Ada 4 kriteria yang digunakan untuk melakukan penilaian, yaitu C1 pendidikan terakhir, C2 pengalaman mengajar, C3 penguasaan bidang studi komputer, C4 nilai IPK.
Tabel 5. Nilai dan bobot untuk kriteria. Bobot 30% mempunyai nilai kriteria 5 dengan keterangan sangat baik. Bobot 25% dengan nilai kriteria 4 dengan keterangan baik. Bobot 25% nilai kriteria 3 keterangan cukup. Bobot 20% nilai kriteria 2 keterangan buruk. Bobot Tabel 6. Rating kecocokan dari setiap alternatif pada setiap kriteria. Alternatif ada A1, A2, A3, A4. Kriteria ada C1, C2, C3, C4 dengan nilai 5324, 3245, 4423, 3324. Metrik keputusan yang dibentuk dari tabel kecocokan di atas adalah A1 5324, A2 3245, A3 4423, A4 33. Metrik keputusan yang ternormalisasi dari metrik di atas dapat dilihat pada penyelesaian berikut. Untuk C1, R11 sama dengan 5/5 sama dengan 1,00. R12 sama dengan 3/5 sama dengan 0,6. R13 sama dengan 2/5 sama dengan 0,4. R14 sama dengan 4,5 sama dengan 0,8. Untuk C2, C3 dan C4 inilah hasilnya. Kemudian hasil normalisasi dibuat dalam matriks normalisasi. R yang paling atas ini adalah hasil dari C1 1,00, 0,5, 0,4 dan 0,8. Proses perangkingan dengan menggunakan bobot yang telah diberikan oleh pengambil keputusan. W sama dengan 0,30%, 0,20%, 0,25% dan 0,25%. Hasil yang diperoleh adalah sebagai berikut. V1 0,30, 1,00 tambah 0,20, 0,6 tambah 0,25, 0,4 tambah 0,25, 0,8 sama dengan 0,72. Dan ini hasil untuk V2, V3 dan V4. Nilai terbesar adalah V2, sehingga alternatif A2 adalah alternatif yang terpilih sebagai alternatif terbaik. Dengan kata lain, maintenance sarana teknologi informasi akan terpilih sebagai solusi untuk pemilihan guru komputer. Tabel ke-7. Hasil perhitungan kedekatan relatif. Alternatif Wahyu Riansyah 0,72, Helen Yennifer Sylvia Manolang 1,2665, Sahaji Kurniawan 0,8125, Dova Farmika 1,0000. Dan kesimpulannya adalah berdasarkan hasil dari penelitian yang dilakukan dalam pemilihan guru pengajar bidang studi komputer dengan metode Simple Additive Weighting atau SAW untuk sistem pendukung keputusan pemilihan guru pengajar bidang studi komputer yang telah dirancang, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut. Selama ini
dalam memilih guru pengajar bidang studi komputer, pihak sekolah masih menggunakan cara manual dengan langsung data ke sekolah tanpa ada pertimbangan terlebih dahulu, khususnya mengenai kriteria yang harus dipenuhi. Maka dari itu, adanya sistem ini, para guru dapat lebih mudah memilih guru pengajar bidang studi sesuai dengan kriteria dari pihak sekolah. Yang kedua, metode Simple Additive Weighting atau SAW diterapkan dalam sistem pendukung keputusan sehingga dapat menentukan pemilihan guru pengajar bidang studi komputer.